hari Jumat berkah. Iya. Sobat Ambiar, pagi hari ini ya Jumat penuh berkah, kita akan berbagi keceriaan buat Sobat Ambiar ya. Hari ini penuh luar biasa sekali, Dewi Persik tampil begitu cantik. Kamu juga begitu Setiap tampan, pagi, Kak Dewi. Singasar juga begitu tampan, Kakak Reni Delano juga setengah tampan, setengah cantik. Tidak ada tampan. Ganteng, abang kita ini ganteng. Maksudnya teman-temannya cantik. sama temen gue yang satu ini datang cantik banget. Oh ini aduh ya Kecil Allah. banget badannya. Idola aku Ini banget. idola aku banget. Ini ya, Iya. awet muda sampai sekarang. Iya, Aku benar. pengen nanti suatu saat kayak Iya. yang satu ini bintang tamunya, dia tetap cantik, Tetap mungil. tetap membahana, tetap menyala, Awet muda. karirnya tetap Bener, melejit, nggak ada operasi plastik sama sekali di wajahnya, tapi terlihat tetap awet muda. Alami. Gak boleh Perawatan gitu, alami. Rian. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gimana operasi plastik? Maksudnya gimana Rian? sih? Ya nggak ada operasi plastik Kamu sama kan sekali. operasi juga, jangan Besar. kayak gitu. Nggak ada aku operasi plastik. Aku nggak ada operasi plastik sama sekali. Orang operasi kayak terserah mereka yang punya duit, kok kamu yang esewot. Nah, tapi kalau yang ini nggak ada operasi plastik sama sekali. Nggak ada kan? Cuman tahu nggak? Yang satu ini. Datengin besok bintang tamu yang operasi plastik, nih ngomong apa? Nih ya, yang satu ini ada persamaannya sama Lita Perlan, tau nggak apa? Apa? Sama-sama ukuran celananya S. Kalau yang satu ini Sama ukurannya. kayak aku dong. Iya, kalau Satelita S gak bener, mungkin. kalau bintang tamu ini S itu kan small. Kalau ini S sesek. Tapi Lita cantik ya. Lita cantik Kak, loh. Cantik percaya banget. nggak dia ini kayak ada sesuatu? Masa tiap pagi cantik terus? Lu kayak mau konser loh. Udah ini bintang tamu cepetan di-invite, ini mahal banget soalnya. Ini nih ya, hadir di pagi-pagi Ambiar, kita pengen tahu apa resep awet mudanya. Di pagi-pagi Ambiar ini dia, Yuni Syara. Selamat pagi. Ungker. Ongger. Selamat pagi. Cantik sekali. Semungil ini. Ya Allah. Yuni Syara. Ini apa semuanya ini ya? Emang ambiar. Diva lo, kita kedatangan pagi-pagi Ambiar Dan badannya tuh ya dari dulu sampai sekarang segini kecil aja. Yang berubah sama sekali. Ya Lihat, Cok. Allah. Coba aku mau nanya. Ini ada pertanyaan titipan dari Lita Perlan. Dia nanya, tolong tanyain sama Yuni Syara. Ukuran celananya tuh nomor berapa sih? 000. Double triple zero. small. Triple zero. Triple zero nomor 23. Extra small. Nomor berapa? 23. Extra small. XXS. Ada celana ukuran nomor 23? Ada. Kamu sih Justip. Tempat lengan kita sama kan? Kamu sih Sekali loh. Yuni Syara, apa rahasia awet muda seorang Mbak Yuni Syara? itu nggak pernah ada jawabannya. Jadi, Ya ini menua kayak gini karena petit, tapi uban itu dicet aja. oh, beruban juga? Iyalah. Ya pasti anak muda aja Beruban kalau berubah, juga. tapi enggak guys, kalau berubah kan anak muda juga ada yang Tapi berubah. nggak kelihatan berumur ya? Iya. Gimana kelihatannya sih gitu Masih loh kayak umur maksudnya. 38 gitu ya Masya Ki. Allah. Iya tapi benar. Membuat banyak anak muda iri sama seorang Yuni Syara ya. Iya, Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Oke, Saya juga. Sobat Ambiar, banyak yang bertanya-tanya, Yuni Syara ini operasi plastik apa enggak? Jawabannya enggak, tapi kemarin baru saja operasi lasik atau operasi mata, betul ya? Iya, betul. Kita melihat dulu yang satu ini buat teknologi semakin canggih ya. Ada lasik, operasi lasik ya. Jadi ini JSF namanya flex. Oke. Namanya flex itu kalau lasik mungkin hanya satu ngurangin minus gitu. Tapi kalau ini multifokal, artinya saya kan silinder minus plus. Silinder minus plus. jadi Oke. Jadi Silinder tiga-tiganya. Jadi tiga-tiganya ini langsung jadi kayak apa sih kacamata progresif gitu Iya, ada di progresif, sini. iya. Minusnya minus berapa? Minus 1 silinder 1 plus 2. Keganggu tau gak sih semakin menua tuh kan kacamata minus lihat jauh pakai minus baca mesti pakai Macam-macam kacamata plus kacamata berarti. kacamata ada di mana-mana ya kan Bu takut kehilangan ya kan sampai tempat tidur di WC di Oke. apa Sebelum melakukan tindakan operasi mata ini, berarti selama ini selalu pakai soft lens. Enggak, aku nggak bisa, hampir nggak bisa pakai soft lens ya. Susah loh. Aku tuh kalau nggak dipaksa yang suka makeup itu mungkin nggak pernah pakai itu. Yang menyiksa itu kayaknya aku hindarin deh. Nggak Oke, bisa jadi ya? selama ini bertahun-tahun kalau nyanyi kemana-mana nggak pernah pakai. Hampir nggak pernah. Tapi pas yang udah mulai pakai makeup artis
dia tuh selalu kepengen misalnya pakailah tahan sebentar gitu. Ya udah aku manut aja. Tuh emang Hajiri juga lebih cakep Bu kalau pakai pakai kontak lens itu. Tapi kontak lens warna yang tidak ada Kontak lens, minus iya yang itu tidak ya? ada itu, dan udah selesai udah copot. Oke. Akhirnya melakukanlah tindakan operasi mata itu. Jadi terus denger gitu. Saya dengar dari Ibu Camelia Malik. Jadi pas gini, Net masih pakai kacamata? Iya Bu. Loh ini sekarang ada ini loh, ada operasi mata yang bukan operasi, tindakan mata semacam kalau orang tuh katarak atau lasik, tapi ini lebih komplit lagi gitu. Oh ya, berangkatlah Eka. Gimana pun juga waktu itu pernah mau bikin lasik, tapi karena belum katarak itu nggak bisa dikerjakan. Tapi ini aku sebelum katarak juga bisa dikerjain gitu loh. Ini Yanti kemarin udah. Yanti udah, teman-teman yang lain udah pada menyusul. Itu tindakannya berapa lama? Di Indonesia. Di Jakarta Center. Jakarta Center. Terus 15 menit nggak sakit, cuma ditetesin ke bas, terus 15 menit pas selesai buka langsung terang. Iya. Itu cuma harus pakai kacamata hitam dulu ya? Iya, cuman agak kaget tuh kadang-kadang tuh terlalu terang kena matahari, jadi kita mesti agak ini adaptasinya itu. Tapi mungkin awal nggak boleh pakai, awal mungkin nggak boleh. Mandi nggak boleh 3 hari, 3 hari nggak boleh kena air. Jadi aku pakai kacamata berenang mandinya. Mandi pakai kacamata Tapi berenang. nggak gini, nggak tetap gini. Shower tapi harus pakai kacamata renang. Oke. Nggak boleh kena air. Jadi ditetes buat kebas supaya dibiusnya tetes. Dibius Oke. gitu. Boleh berarti pilih. ya? Kalau Yanti pilih tidur kemarin. Terus misalnya dia pilih tidur. Oh bisa tidur ya? Bisa. Tindakannya 15 menit itu apa, di sinar atau di apa? 15 menit itu di laser, pakai laser dingin. Laser? Nah, pakai laser dingin. 15 menit 15 selesai. menit. Iya, dan. Pantangannya cuma nggak boleh kena air selama 3 hari. 3 hari, terus kalau perempuan tuh mungkin kan takut, kalau diupayakan tidak makeup selama 2 minggu lah, takut bubuk-bubuk Masuk ke dalam mata. Yang katanya nggak boleh makan pisang emas sama nggak boleh kena daun kelor. Kalau nggak salah. Beda itu. Sama nggak boleh dikepret. Itu susuk. Tapi lasik mata ini kan tidak boleh dilakukan kedua kali kan ya? Yanti habis lasik bekerjain ini. Oh maksudnya, enggak, maksudnya 2 kali, maksudnya udah pernah lasik, terus dia Ini lasik Yanti lagi. gitu. Apa? Yanti 2 kan kali habis boleh? lasik, tapi dia kerjain ini sekarang. Karena plusnya bisa hilang. Emang kita berasa gini kan kalau pakai kacamata plus, emang kayak nenek-nenek. Iya, tapi memang iya loh. Nyiksa kalau pakai Sama kacamata seperti itu ya. plus tuh. Oke. Perbedaan setelah melakukan operasi mata yang terakhir ini seperti Itu apa? kamu tahu pas aku lihat, pas mau subuhan nih, kok terang ya, ada yang salah nih. Terus udah gitu aku keluar lagi gitu. Kok lampu, kan nggak suka lampu putih ya, seneng gitu. Lampu diganti ya. Kan enggak Bun, cuman emang begini kata gitu. Oh, Lebih terang ya. terang Bu. Terus saya nanya ke dokternya, Dok, kenapa warna terang? Itu warna kayak bayi lahir. Nah kalau yang kuning itu emang menua, Bu. Jadi kalau kita lihat-lihat kita uang itu emang tuh. Kalau lihatnya udah agak kuning-kuning emang udah Oh tuir. gitu ya. Jadi Tua ya semakin kita. lebih terang Bagus, semuanya. sudah harus di gue. Oke. Berarti lihat uang semakin hijau matanya ngeliatnya ya. Mungkin ya. Iya Itu bener-bener. semakin lebih bright lagi ya. Pengen. Oke. Pengen. Tapi ini pilihan ya buat Sobat Ambiar, karena sekarang ini kan buat teknologi semakin Aduh canggih. buat yang sudah berumur gitu kan, kita kendalanya memang umur ya, nggak bisa dipungkirin. Kalau sudah 40 ke atas pasti kemungkinan plusnya tuh tinggi. Benar. Jadi teman-teman tuh ada yang mungkin mangkir ya. Ya. Enggak, gue belum plus tapi bacanya agak susah payah. Aku ya mangkir kan? awalnya. Terus aku Iya, betul. pinjemin aja pakai deh coba. Wah, tenang. Memang bukan buat yang berumur doang, yang masih muda masih juga, muda yang yang matanya ya. minus juga bisa melakukan operasi mata ini ya. Bisa, Buat yang cuman kalau misalnya yang ini nih membahagiakan banget karena untuk plus minus silinder langsung jadi satu kan langsung gokil ini sih. ya, langsung bisa. Oke, Dan bisa di cover asuransi. bisa di cover. Oh bisa ya? Oh wow, oke. Kita cukup happy dengan teknologi zaman sekarang yang semakin maju. Iya. Ngomongin soal teknologi ini juga kita mau kasih lihat satu pilihan yang tidak diambil oleh seorang Yuni Shara di tengah gempuran berbagai pilihan operasi plastik yang dilakukan selebriti tanah air. Ya, meski sedang tren, Yuni Shara tak ingin lakukan operasi plastik, cukup jalani gaya hidup sehat saja. Ya sih kayak sejauh ini ya lihatnya mikir-mikir yang nawarin banyak ya. Kebetulan yang nawarin belum kalian tren udah ditawarin banyak, mungkin karena umur udah banyak, mungkin sebagai percontohan itu Akan lebih menarik, memuaskan akan buat lebih mereka, menarik ya ya. buat kalau misalnya dokter-dokter
orang udah umur gitu terus berhasil gitu. Sebenarnya sih mikirnya ini cuman aku tuh keloid ya, Bu, jadinya mikir. Oh, takut keloid. Iya. Memang ada turunan keloid. Memang ada. Ada keloid. Kalau habis melahirkan ada keloid gitu. Mau nyimpen di mana, Bu? Mau nyimpennya itu di mana gitu loh. Cuman kepikiran itu aja. Apa tuh Mbak Yuni, apa yang mau ditarik apanya? Enggak, Ini udah kenceng belum. banget. Muka masih kenceng, Bu, rambut aja maksudnya masih terus leher nggak bisa dipungkirin, leher itu kan emang kalau kita kurus itu ya kan menurut, Bu. Apalagi aku penyanyi, ini bisa garis-garis, Betul, ngerti nggak sih? Dan kita dicaci maki sama netizen, tau nggak? Iya kan dibilang apa namanya? Udah tuh ini ya umur gini biasanya ngomong umur nggak bisa bohong. Ya, emang nggak ada yang pernah bohong masalah umur, nggak ada. Aku nggak pernah bohong. Manusia itu pasti akan tua, say. Dewi tuh bagus lehernya, kamu tuh bagus. Masih iya. Karena bagus, kalau masih aku muda. tidurnya tuh gini. Kan aku masih 38. Bukan gitu kan ada yang bakat. Tapi aku tidurnya tuh seneng gini nih, seneng yang kayak hampir tidur gitu. Jadi otomatis ini pun gini. Kalau tidurnya harusnya kalau tidurnya dia lebih celentak, kemungkinan kerutnya tuh nggak akan. Jadi apakah ini alasan Mbak Yuni Syara hari ini pakai turtleneck? Sebetulnya Apa karena dingdong aja dingin? Maksudnya dingin. pertama dingdong ya, udah makin fashion umur. aja kan. Terus yang kedua, aku udah mulai nggak cukup cari kaos baju-baju, jadi aku pakai baju yang lama banget. Ini baju lama? Baju lama banget. Tapi Mbak Yuni yang bagus badannya ya guys. Enggak, aku mulai umur 50 tuh mau seret gitu, kayak badannya segitu, jadi balik kayak zaman dulu lagi. Tapi Jadi enak. 40. Unit. Tapi nyari bajunya susah loh. Masa tuanya badannya kecil. Kalau Maksudnya masa ototnya sudah mulai mengecil lagi. Iya, jadi pas aku tenis itu udah langsung segitu, 40, udah sampai sekarang tuh segitu, 40, 41, 41. Ini berat badannya 40 Ini kilo. 40 kilo lebih gitu loh. Terus balik pilates tapi tetap segitu. Berarti memang tidak tertarik sama sekali untuk melakukan operasi plastik. Bukan nggak tertarik mikir nyimpennya di mana Si itu si keloid itu, Oke, tapi kalau seandainya leher. So leher ya. Pengen lah lehernya, pengen lah. Oke, baik, kita juga mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini juga salah satu alasannya. Belum minat operasi plastik, Yuni Syara di usia segini kalau salah berabe. Tadi sempat bilang sebenarnya sebelum tren operasi plastik udah banyak banget yang Kan nawarin. sebelum ada itu kan ada kan yang Korea dan lain-lain itu kan cari-cari gitu. Saya termasuk yang sering, ayo kapan? Ntar dulu, aku bilang gitu. Bingung nyimpannya di mana. Terus udah gitu Yanti udah bilang, Net kebetulan karena belum tren, terus nggak tahu harganya segitu mahal gitu kan. Terus, wah kesempatan Net gitu. Yan, ntar dulu. Kalau salah-salah nih udah umur segini. Kalau salah-salah. Berapa sih beda umurnya sama Yanti? Yanti baru 50, saya 53. 53. Can you imagine Yuni nggak? Syara, tapi gini ya Mbak Yuni, banyak orang yang menyangka Yuni Syara ini melakukan operasi plastik karena begitu awet mudanya, kemudian begitu kencangnya, tapi padahal faktanya tidak pernah melakukan operasi plastik sama sekali. Belum. So apa? Belum melakukan operasi plastik. Iya. Berarti ada niatan. Mungkin nanti kalau misalnya ini udah makin glember kan kita mesti. Tapi Kayunet maksudnya yang membuat penasaran juga gitu ya. Rahasia alami lah yang buat Kayunet tuh, kan kita di usia 40 kayak aku aja kan udah semakin kurus, ini juga kelihatan. Iya. Terus udah gitu smiling line semakin turun Apa sih yang gitu. bisa bikin tetap kenceng gitu, walaupun nggak operasi plastik gitu. Mungkin ada rahasia alami kecuali minum air putih, karena kan aku tahu Kayunet kalau di rumah minum air putihnya banyak. Pasti 1.500 liter. Emang lu toren? Oh, toren. Apakah Nah, kayaknya aku langsung muntah itu. ada jamu-jamuan atau apa, kan suka nanem-nanem tuh di rumah Ya, dulu sih lidah buaya aku pakein masker dulu gitu. Tapi selama ini kayaknya aku nggak pakai apa. Wallahi beneran ya. Maksudnya kalau ditanya bingung jadinya. krim dokter, Atau gini, oke. Mungkin minum vitamin Pagi, gitu, kalau Mbak, pagi minum ngapain? vitamin. Pagi nih aku ya abis spiritual time. Jadi aku paling seneng tuh pagi hari. Pagi hari ya kan ada petua mama tuh dari dulu. Tangi isu aku buka jendela dhisik, rezekine mlebu, udah habis subuhan ini apa segala aku stretching dulu. Nggak buka kamar, nggak keluar kamar dulu. Stretching dulu, apa kita olahraga tai chi itu, stretching kayak kamu juga olahraga. Udah gitu selesai keluar kamar, terus aku grounding,
Grounding, melepas sepatu, sendal, Ke rumput. Ke tanah, ke rumput, atau ke batu, itu nyerap energi negatif. Terus udah gitu kita berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain, ciptaan Tuhan yang lain, tanaman lah itu. Yang dulu kalau aku ngomong-ngomong selalu ngobrol sama tanamanku itu dibilang kayak orang gila, tapi itu apa ya, kayak menyerap sesuatu hal yang positif. Iya. Terus grounding. Grounding boleh lihat di YouTube, bisa dilihat di Google Grounding itu juga. yang ada di film Mak Lampir itu ya. Jadi itu Grandong. itu grandong. Kalau misalnya kamu lagi abis dicurhatin, pusing nggak pusing, grounding aja gitu. Itu bagus nyerapin. Terus udah gitu Bukan halu itu ya, guys, bukan ya, benar itu Bang. ada di Tapi banyak Google, orang ada yang di suka ngobrol YouTube. sama Aku juga gitu loh, suka ngobrol tanaman sendiri. gitu banyak kok. Iya, ngobrol sama binatang juga ya kan. Iya. Terakhir ngobrol sama buaya kan. Bukan sama buaya. Sama apa? Kucing. Ayo Net, terus sarapannya apa? Oke, habis aku bersihin kandang burung apa segala macam, sarapanku telur 3/4 matang, terus begitu makan pepaya, udah gitu ngopi. Aku suka lihat tuh dulu mah suka ada bikin inian konten bikin kopi. Kopi dulu kita masih kopi gini ya, Bo. Sekarang kopi mesin. Oke, telur 3/4 matang sama kopi. Beda Kalau banget. makan telur apa? Telur mentah. Telur mentah. Apa? Dia jago deh, pokoknya dia nih kalau orang kenekatan itu dia. Apaan? Coba di belakang bakwan sama bubur di situ. Ngaku lu. Iya kan boleh dah, Pak. Aku kan Gorengan Pak di situ. produser jangan teriak-teriak ya, ini hari Jumat berkah. Kan kita itu boleh dong pagi. Tapi kita juga suka gorengan, Iya kan? Oh, makan gorengan juga. Satu minggu itu ada satu hari kita boleh bebas makan apa aja. Makan gorengan juga. Oh, sebentar. Mbak Yuni Sara, makan jeroan nggak? Duluan makan. Paru babat. Makan. Dia. Aku juga makan paru hati. goreng. Terus hati ayam suka. Makan. Wow, ternyata nggak ada pantangan makanan sama sekali. Pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke, cuma pantang menyerah ya. Mbak Yunet kalau arisan di rumahnya kita suka lihat di IG-nya, aku suka lihat Di mana, gorengan King? tuh segini-segini loh. Bukan Macam-macam lagi. gorengan. Karena semuanya tuh kayaknya minta gorengan saroh. Segala macam di Lebak gorengan Bulus, King. ada di rumahnya. Iya. Yang penting tuh happy, itu yang paling penting ya. Hati yang bahagia. Oh, Hati ya. yang bahagia Segala macam adalah gorengan Allah. ada. Kunci awet muda. Oke, kita coba kasih lihat ini dia hati yang bahagia barangkali adalah kunci dari seorang Yuni Syara awet muda. Salah satunya adalah anak-anaknya. Cerita Yuni Syara yang ingin dampingi kedua anaknya sampai menikah. Udah umur berapa sih sekarang mereka? Kevin mau masuk 23, 23. Selo mau 22 dia. Ya ampun, mau 21. Mbak Yuni yang awet muda banget ya guys. 23 dan berapa? Udah 21. Si Kevin itu udah mau ambil S2. Jadi dia kemarin itu sudah S2 di Seattle, tapi karena dia nggak kuat badannya karena minus dan hujan terus, dia pulang terus dia daftar lagi sekolah. Dia bulan depan ke Prancis karena dia ambil S2-nya keterima di INSEAD. So, Kevin kan di Seattle S1-nya. Enggak, S1 di Curtin. Oke, di Amerika ya. Enggak, Curtin. Tadinya dia gini, tadinya dia di UTS, terus udah gitu pas COVID, terus dia transfer nilai ke Curtin. Dia lulus lebih cepat. Harusnya 2024, dia 2023 udah selesai. Terus sempat magang juga di UOB. Terus udah gitu dia kemarin diterima di Seattle itu, University of Washington. Seattle University? Iya. Oh. Iya. I was there. Iya. And then now dia itu karena pulang dia daftar ke Melu dapet, ke New York dapet. Terus ini ke INSEAD dia ambil yang INSEAD. So, itu kan waktu yang cukup panjang, cukup lama LDR sama Kevin ya. Banyak momen yang terlewatkan sama Kevin. Untuk besar ya, untuk kecil nggak? Iya, waktu besar, waktu besar. Yang paling dirindukan waktu besar bersama Kevin itu apa biasanya? Kayak kemarin tuh saya pergi sama Kevin Selo bertiga. Kebetulan Selo di UGM, tapi dia lagi libur. Kita ngobrol bertiga itu sangat enak. Kangen banget karena waktu kecil kita selalu bertiga. Jadi aku tuh selalu nyempetin gimana caranya supaya pagi itu cepat pulang. Kalau ada pesawat pulang tuh cepat-cepat pulang supaya aku bisa pagi bikin sarapan mereka. Jadi kalau untuk masalah anak-anak waktu kecil Cuma itu untuk bikin sarapan? Ya. Jadi anak-anakku by order kadang-kadang ini pengen order ini dan saya aktif sekali di kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi
kalau waktu anak-anak kecil sih mulai dari bayi-bayi, adik-adik, kakak-kakak sampai mereka bayi, sampai bikin perpisahan, pakai bikin buku, pemotretan sekolah, semua aku aktif di sekolah. Waktu itu karena itu tidak terulang menurutku ya. Jadi aku senang. Ya. Kevin udah pernah bawa ceweknya belum ke rumah? Atau mungkin ceweknya belum ada? Oh, semua sudah silih berganti ya. Maksudku gini ya, maksudku semuanya itu mereka selalu ngomong sama bundanya. Berarti udah ada dong sekarang? Sekarang secret. Jadi aku nggak mau cerita anakku tentang yang hal itu. Tapi maksudnya aku sudah dipercaya, jadi nggak mau ngomong tentang ini. Karena dia nggak mau menerima privilege orang tuanya. Jadi waktu kayak Selo ya, misalnya di UGM itu, saya baru dimasukin ke anggota. Orang tua itu setelah tahun. Jadi pas masuk, jangan tahu saya anak kamu ya bunda. Oh dia nggak mau teman-temannya tahu kalau dia anaknya Indonesia. Ya, sekolah itu, sekampus itu jangan tahu kalau dia tuh anak saya gitu. Jangan bilang gitu. Oh ya? Iya. Ada yang gitu sih pastinya ya. Dan baru tahunya dan di sosmed Kevin tuh kali ada foto cuma satu, kadang biasa kosong. Oke, akhirnya teman-temannya atau sekolahnya baru tahu berapa lama? Oh, enggak mungkin akan ketemu teman-teman, ada yang teman TK, teman apa sekarang mungkin yang ngomong itu ya, terus ketemu Mbak anak kita sama loh Mbak gini-gini, sementara anakku aku diumpet-umpetin. Jadi Selo berasa orang nggak tahu dia gitu loh. Dia nggak mau privilege itu? Nggak. Apa alasan? Saya nggak ngerti bunda, saya nggak suka misalnya apa, dia nggak mau kena kamera. Ini kayak gini-gini ini kan karena saya kepepet harus bilangnya buat apa gitu ya. Tapi ada atau enggak misalnya saya lagi pas saya sama papanya, mereka nggak fine-fine aja. Ada saya, ada papanya, misalnya diambil video dia fine. Dia senang gitu loh. Dia. Tapi kalau Kevin? Teman-temannya, Kevin, aduh anak-anak itu kalau misalnya ada undangan, udahlah bunda aja pasti banyak kamera, banyak ini, dia nggak suka. Tapi dapat privilege dari orang tua juga nggak semuanya enak loh. Iya kan, bisa jadi beban juga. Iya, kadang-kadang menjadi ada perbandingan dan lain-lain. Iya, pilihan apalagi anak cowok ya. Iya, apalagi anak cowok. Tapi kita juga mau kasih lihat ini ada momen di antara Yuni Syara dan kita juga happy melihatnya silaturahmi bersama dengan mantan suami masih terjalin dengan baik, merayakan ulang tahun mantan suami. Kita akan lihat seperti apa momennya. Tuh. Apa rahasia? Gimana caranya bisa merayakan setiap momen yang dirayakan untuk momen sama mantan suami? Supaya Dewi juga bisa merayakan momen mantan suami. Bisa gitu. Ngapain gua ngerayain sama mantan suami? Kan gua nggak punya anak. Dia udah punya istri sama bininya aja, ngapain sama gue? Tapi ya juga sih, benar juga. Karena nggak punya anak dari itu ya. Iya benar-benar setuju. Gimana caranya kok bisa? Kenapa aku setuju sekali? Sebenarnya gini ya, hidup itu kan pilihan. Boleh memilih ini dan boleh memilih itu. Kalau aku sih pengennya anakku happy. Jadinya dia nggak ke-distract dengan problem orang tuanya. Atau dia nggak ikut di dalam apapun itu. Jadi teman-teman Kevin Selo selalu bilang, bokap nyokap lu tuh unik ya, dibilang gitu. Karena kita masih fun banget gitu loh. Mau Natalan, mau ulang tahun anak. Mbak Yuni punya acara pesta ulang tahun anak dari memang sama mantan suami. Apakah Mbak Yuni akan mendahulukan suami yang sekarang atau mantan suami? Suami yang sekarang. Bukan kamu Mbak Yuni, maaf ya. Ini aku nggak ono, tapi aku suruh ngomong. Seandainya misalnya saya sudah ada pasangan. Tapi sudah menikah. Sudah menikah. Bikin acara ulang tahun tuh. Mbak Yuni akan gimana? Akan yang harus ada sama gue tetap ini gue, tapi mantan suami gue ya mau ada mau nggak terserah. Apa gitu? Acaranya anak atau acara apa? Acara anak. Acara pernikahan atau apa? Acara anak enggak, ulang tahun. Acara ulang tahun. Oh, biasa kita harus hormatin suami kita ya. Ya. Tapi gimana? Ini kan personal. Kalau misalnya acara ulang tahun atau apa segala macam, kita hormatin suami yang sekarang. Sekarang. Ya, sekarang. Lalu mantan suami? Mantan suami kan juga sudah punya pasangan. Hanya misalnya sama-sama atau tidak gitu. Kalau mantan suaminya tidak punya pasangan. Ini kayaknya problem kamu mau curhat. Gak apa-apa. Kan yang lebih tua. Nggak, aku nanya ke Mbak Yuni itu karena gini, karena pertanyaan yang memang harus ditanyakan. Iya. Kalau mantan suaminya tidak punya pasangan. Kalau akan sulit, tapi tetap gimana pun juga karena sudah ada pasangan, kita itu kalau perempuan memang hormat ke suami sih. Hormat suami. Ya. So jadi mantan suami bagaimana? Mantan suami kita tetap hormat, itu bapaknya anak-anak. Oke. Tapi mungkin Mbak Yuni itu ya yang membuat awet muda karena
hatinya juga berdamai. Saya ini apa, woles. Iya, woles, santai, Woles kalem banget. aja, gitu ya. Makanya Sudah selesai dengan dirinya sendiri. sudah selesai dengan masalah. Karena gimana pun juga papanya anak-anak juga nggak bisa sendiri kan pasti. Akan ada orang yang harus dihormati, ya anak-anak hormati. Saya juga akan dekat karena dia dekat sama anak-anak saya. Jadi saya harus dekat juga. Time flies ya, semua ada. Santai aja. Oke, santai aja. Kita mau kasih lihat yang satu ini juga sempat viral di media sosial ya. Ternyata seorang Yuni Shara juga punya PAUD dan kabarnya bayaran PAUD-nya ini juga jadi viral. Kita akan tanyakan. Kita mau kasih lihat dulu yang satu ini. Viral, Yuni Shara punya sekolah PAUD di Malang. Di Batu betul ya? Di Batu udah 14. Jadi sudah 14 tahun saya bergelut dengan dunia pendidikan. Ini berawal dari sekolah yang mau ambruk, akhirnya saya take over aja, nyewa dulu, ngontrak dulu ya. Ngontrak dulu, terus setiap 17-an berdoa semoga kita nanti upacaranya sudah nggak pinjem tempat lagi. Karena upacara kan biasanya pinjem itu loh, Pemkot ya kan di situ. Terus udah gitu berdoa sampai di ke-11 tahun itu baru saya bisa beli tanah di Batu. Harga tanah di Batu itu sama di Jakarta, Bu, ya. Jadi sementara sekolahnya itu relatif sangat murah gitu loh untuk. Bahkan banyak anak pejabat katanya yang sekolah di. Nah, terus sekarang karena untuk anak nggak mampu, lama-lama sekolah ini karena saya menerapkan kayak Merdeka Belajar. Jadi sebelum Pak Nadiem Makarim dulu menciptakan anak-anak harus fun, saya duluan udah ciptain itu. Saya pengen bikin sekolah kayak Bukasur zaman dulu. Jadi anak-anak itu main, tapi sebenarnya itu sambil belajar. Jadi gitu. Bayu ini berapa bayarannya? Itu yang sempat viral juga loh. Ya, awalnya memang Rp3.500. 3.500 di rumah kontrakan, yang lain-lain anak-anak dia ada yang masuk, ada yang nggak apa-apa. Lama-lama dia cinta sekolah. Jadi saya menanganin anak-anak yang kebutuhan khusus juga. Jadi untuk di sekolah sekarang ini memang agak mahal karena seragamnya ada, mereka latihan drum band, terus ada pentas seni, terus ada berbagai macam kegiatan yang memang anak-anak suka. Sampai saya ngomong nih pas sama orang tua murid, ini gimana nih kegiatan, kan pasti ada biaya dan lain-lain. Mereka semua yang gak apa-apa Bun, mereka biarin aja ini itu apa segala macam. Sampai ada loh ya, ibu wali murid saya itu yang JKT48. Oh ya? Ada yang gitu. Jadi berapa sekarang biayanya? Sekarang tuh biayanya itu setelah 150.000, 200.000 itu sudah 250.000 itu baru saya naikin kemarin berapa bulan yang lalu. Dan masih oke lah ya? Masih oke dengan gedung baru, dengan segala macam fasilitas, terus ya. Semoga terus berjalan operasionalnya juga ya. Dan doakan juga karena Dewi Persik juga punya cita-cita yang mulia. Apa? Emang nggak tahu? Apa? Kasih tahu. Apa cita-citanya? Ya cita-cita aku kepingin punya rumah sakit suatu saat nanti. Amin. Ya Allah. Gratis tapi kan. Tanya rumah sakit apa? Rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Jangan ketawa. Buat apa? Buat apa? Kerawat kita. Kenapa di sana kita lagi pagi-pagi ambiar ya? Tapi ya, kenapa? rumah kalau dibilang jiwa, jangan bilang jiwa itu pasti gila ya. Betul. Ya kan banyak ya orang-orang sekarang itu ya, kalau dulu kita tuh ya dihantem itu cuma sama pers. Iya nggak sih? Yang ngomongin kita cuma di belakang orang. Betul, sekarang. Belakang kita cuma asumsi dan lain-lain. Kalau sekarang kita harus lihat tulisan-tulisan yang menyakitkan. Itu bikin mental kita terganggu. Yang orang-orang bilang, lu jadi artis harus siap jual gini. Coba ya ibu-ibu masuk di anggota di grup WhatsApp pengajian atau keluarga, ada yang ngomongin satu apa nggak stres coba. Banyak yang kena mentalnya, termasuk kami ini. Nah, ya. jadi ada macam-macam, ada kayak bipolar dan lain-lain gitu. Iya, thank you. Nanti kita akan bahas lagi ya. Yuni Shara akan duduk di kursi kegegeran seperti apa saat lagi di pagi-pagi ambiar.